Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Misi kita kali ini sangat jelas ya, tapi dampaknya ini bisa mengubah secara radikal cara Anda melihat setiap transaksi di sekitar Anda. Betul. Dan topik yang akan kita bedah hari ini adalah sesuatu yang secara tidak sadar mempengaruhi kita semua setiap harinya. Ya, kita akan menyelami sebuah rahasia besar di dunia bisnis, yaitu apa yang sebenarnya menciptakan kepuasan pelanggan. Mengapa Anda, saya, dan kita semua bisa begitu setia pada satu merek, satu layanan, atau satu toko tertentu tanpa kita sadari? Dan catatan serta riset yang kita kumpulkan hari ini berasal dari diskusi bisnis tingkat tinggi yang luar biasa relevan. Sangat relevan. Tidak peduli apakah Anda seorang pendiri startup yang sedang mencari pijakan awal, pemilik UMKM yang berjuang untuk ekspansi, atau bahkan sekedar konsumen kritis yang penasaran mengapa Anda terus-menerus menggesek kartu untuk produk yang sama, penelusuran ini dirancang khusus untuk Anda. Tepat sekali. Dan untuk memulai semua ini, saya ingin mengajak Anda membayangkan sesuatu yang, sangat membumi. Sesuatu yang mungkin sering Anda temui di pinggir jalan. Coba bayangkan seporsi sate Padang. Sate Padang ya, pilihan analogi yang sangat spesifik, dan saya yakin Anda mengangkat ini bukan sekedar karena kita sedang lapar kan? Bukan karena itu. Pasti ada psikologi konsumen di balik gerobak sate itu. Pasti ada. Bayangkan pengalaman makan sate Padang di tempat langganan Anda nih. Anda pasti punya satu tempat yang rasanya tidak pernah salah di lidah Anda. Iya, selalu ada satu tempat favorit. Coba rasakan sensasinya secara spesifik. Daging sapinya dipanggang dengan tingkat kematangan yang sangat presisi, teksturnya empuk saat digigit, lalu disiram dengan kuah kental hangat yang kayak rempah. Dan aromanya itu loh. Benar, aromanya. Tingkat kepedasannya juga pas. Tidak menyiksa tapi bikin ketagihan, dan ada karakteristik bumbu khas Bukit Tinggi yang otentik di sana. Ditambah lagi dengan taburan bawang goreng yang renyah. Sentuhan-sentuhan kecil dan konsisten itulah yang pada akhirnya menciptakan sebuah sensasi memori di otak kita. Nah, itu dia. Dan ketika sebuah bisnis, sekalipun itu hanya gerobak sederhana di pinggir jalan, berhasil menyentuh titik kepuasan tersebut secara konsisten, terjadilah sebuah fenomena perilaku konsumen yang sangat menarik. Pelanggan akan terus kembali. Repeat order terjadi secara terus-menerus ya. Betul, terjadi secara otomatis. Mereka bahkan menjadi semacam kebal terhadap godaan, gitu loh. Bayangkan, ada penjual sate Padang baru buka persis di seberang jalan, spanduknya lebih besar, gerobaknya lebih terang. Apakah pelanggan setia ini mau menyeberang? Jarang sekali. Jarang sekali kan? Mereka tidak mau mengambil risiko kecewa. Mereka akan tetap setia pada satu gerobak langganan itu bertahun-tahun. Satu-satunya pengecualian, nah ini menariknya, mereka mungkin baru mau mencoba sate dari seberang jalan itu kalau ada teman yang memberikan sampel gratis. persis, kalau ada teman yang tiba-tiba datang, membawakan sampel gratis untuk dicicipi, jika tidak ada sampel gratis yang disodorkan ke mulut mereka, loyalitas itu tidak akan goyah sama sekali. Sebuah loyalitas yang terbentuk secara organik. Di dunia bisnis, ini sering dianggap sebagai piala suci. Mendapatkan pelanggan baru itu mahal dan susah, tapi mempertahankan pelanggan lama agar terus membeli adalah kunci keberlanjutan sebuah usaha. Oke, mari kita bedah ini. Apakah fenomena sate Padang langganan ini murni hanya karena kebetulan resep bumbu warisan keluarganya enak? Atau sebenarnya di balik gerobak sederhana itu, sadar atau tidak, ada sebuah sistem bisnis yang sengaja dirancang sedemikian rupa agar pelanggan seperti Anda dan saya terus kembali layaknya di program? Itu pertanyaan yang sangat krusial. Jawabannya adalah, ini sama sekali bukan kebetulan kosmik. Ini adalah hasil dari sebuah sistem yang berjalan dengan sangat baik. Sebuah sistem ya? Ya, menariknya, meskipun kita mengambil contoh skala UMKM seperti pedagang sate, prinsip dasar yang membuat pelanggan itu kembali sebenarnya memiliki akar konseptual yang sama persis dengan standar korporasi internasional. Anda pernah dengar ISO 901? Wah, saya sering lihat logo ISO 901 itu di kemasan produk atau di website perusahaan besar. Tapi jujur bagi kebanyakan orang itu terdengar seperti bahasa birokrasi yang kaku. Apa hubungannya sertifikasi internasional dengan pedagang kaki lima? Singkatnya begini,
ISO 901 itu pada dasarnya adalah standar internasional tentang bagaimana sebuah sistem manajemen mutu harus dijalankan oleh sebuah organisasi. Ia bukan sekedar stempel atau logo. Oke. Dan di dalam klausul standar tersebut, ada satu bagian khusus yang sangat esensial mengenai kepuasan pelanggan. Intisari dari klausul itu mengatakan bahwa organisasi harus memantau persepsi pelanggan tentang sejauh mana kebutuhan dan harapan mereka telah dipenuhi. Jadi, sistem untuk membuat orang merasa puas dan kembali membeli itu adalah ilmu pasti. Tepat. Metriknya nyata, terstruktur, dan prinsipnya bisa direplikasi oleh siapa saja dari perusahaan multinasional yang merakit mobil hingga pedagang kaki lima yang meracik bumbu sate. Mendengar bahwa ada ilmu pasti dan metrik di balik senyum puas pelanggan itu sangat membuka wawasan. Tapi, tunggu dulu. Kalau kita bicara soal mengukur kepuasan, jujur saja yang terlintas di kepala saya dan mungkin di kepala Anda yang sedang mendengarkan ini adalah lembaran survei. Survei kepuasan? Iya, Anda tahu kan momen ketika Anda selesai makan di restoran, lalu pelayan menyodorkan tablet atau kertas berisi 15 pertanyaan pilihan ganda, dari sangat tidak puas sampai sangat puas, demi iming-iming gratis es teh manis. Bukankah survei seperti itu yang diajarkan di buku teks bisnis? Memang itu yang sering diajarkan, tapi mari kita lihat realitas psikologisnya. Berapa banyak dari kita yang mengisi survei itu dengan jujur? Jarang sih. Kebanyakan pelanggan merasa enggan, terburu-buru, atau hanya asal klik bintang 5 agar layarnya cepat tertutup dan mereka dapat es teh manisnya. Benar juga. Mengukur kepuasan tidak harus selalu bergantung pada metode survei formal yang berat, kaku, dan seringkali bias tersebut. Lalu bagaimana sebuah bisnis, apalagi yang skalanya kecil, bisa tahu dengan pasti bahwa pelanggan mereka benar-benar puas tanpa harus menyebar kuesioner? Ada indikator-indikator perilaku nyata yang jauh lebih jujur daripada jawaban survei manapun. Indikator pertama, dan yang paling absolut adalah terjadinya repeat order. Repeat order lagi ya? Iya, bukti tertinggi dari kepuasan bukanlah ulasan panjang lebar, melainkan ketika pelanggan kembali membuka dompet mereka dan mengeluarkan uang lagi untuk Anda. Tindakan itu tidak bisa berbohong. Masuk akal. Uang adalah suara yang paling keras di dunia bisnis. Lalu apa indikator keduanya? Anda bisa melihat dari pergerakan grafik komplain. Jika keluhan pelanggan dari bulan ke bulan menurun, atau bahkan hilang sama sekali, itu adalah tanda alamiah bahwa sistem kualitas Anda berjalan sempurna. Tanpa komplain berarti berjalan lancar. Betul. Dan yang ketiga di era modern ini adalah jejak digital. Ulasan organik atau review pelanggan di berbagai platform media sosial dan aplikasi pengiriman. Pelanggan yang meluangkan waktu secara sukarela untuk menulis ulasan positif di internet tanpa disogok es teh manis tadi, itu adalah metrik kepuasan yang tingkat akurasinya sangat tinggi. Fakta di lapangan, tindakan nyata dari dompet pelanggan ternyata berbicara jauh lebih keras daripada kuesioner ya. Nah, dari data yang kita telusuri, ada sebuah konsep sentral yang disebut voice of customer atau suara pelanggan. Betul, voice of customer. Untuk membedah bagaimana suara ini diterjemahkan ke dalam sistem, mari kita geser sedikit analoginya. Tadi kita bicara soal sate, sekarang mari kita bahas industri yang lebih masif, pabrik minuman kemasan. Oke, minuman kemasan. Coba bayangkan sebuah merek minuman. Apa sebenarnya yang terjadi di otak Anda sebagai pelanggan yang membuat Anda merasa sangat terpuaskan dan terus memilih satu merek teh atau air mineral tertentu saat Anda sedang kehausan? Untuk menjawab teka-teki itu, kita harus membedah kerangka elemen kepuasan. Di dalam industri manufaktur dan layanan, ini sering disingkat dengan pendekatan sistematis bernama QCD, yaitu quality atau kualitas, cost atau biaya dan harga, dan delivery atau pengiriman. QCD, Quality, Cost, Delivery. Ya, namun sebelum kita masuk ke 3 pilar utama QCD tersebut, ada 2 faktor psikologis dan logistik krusial yang mendahului segalanya saat kita mendengarkan suara pelanggan. Mari kita urutkan fase ini. Faktor paling pertama adalah top of mind. Top of mind. Maksudnya, siapa yang menang di ingatan kita begitu? Tepat. Ini adalah pertempuran psikologis yang terjadi dalam hitungan milidetik. Begitu matahari terik, Anda berkeringat dan merasa haus, merek minuman apa yang secara otomatis, tanpa permisi, langsung muncul di kepala Anda? Wah, langsung terbayang logo warnanya. Anda tidak perlu berpikir membandingkan rasa atau harga, otak Anda langsung memberikan satu nama. Jika sebuah produk sudah mencapai status top of mind ini, mereka sudah memenangkan setengah dari pertarungan bisnis. Itu seperti respons refleks ya.
Kalau saya haus, otak saya langsung memvisualisasikan botol teh dingin dengan label warna tertentu. Tapi, ada faktor kedua yang menurut saya paling sering bikin patah hati. Apa itu? Karena percuma saja merek itu ada di kepala saya kalau situasinya begini. Saya sudah membayangkan teh dingin itu, saya berjalan ke minimarket dengan niat penuh untuk membeli, saya buka pintu kulkasnya, dan kosong. Produknya tidak ada. Nah, itu dia faktor kedua, ketersediaan barang atau availability. Dari sudut pandang arsitektur kepuasan pelanggan, ini adalah bentuk kegagalan sistem yang sangat fatal. Fatal ya? Sangat fatal, permintaan pasarnya ada, keinginan emosional pembelinya sangat tinggi, uangnya sudah siap di tangan, tapi produk fisiknya tidak ada. Tapi tunggu dulu, bukankah di dunia marketing kadang kelangkaan atau scarcity itu sengaja diciptakan? Supaya produk terlihat eksklusif dan orang makin penasaran? Untuk tas mewah edisi terbatas atau sepatu sneakers kolaborasi desainer, kelangkaan memang strategi. Tapi untuk produk konsumsi sehari-hari atau layanan reguler, sama sekali bukan. Oh, jadi tidak berlaku untuk barang harian. Tidak. Ketika seseorang haus dan minuman yang ia cari habis, ia tidak akan pulang dengan kagum pada eksklusivitas merek tersebut. Ia akan langsung bergeser 1 sentimeter di rak kulkas yang sama, mengambil produk kompetitor, meminumnya, dan mungkin menyadari bahwa rasa kompetitor itu ternyata lumayan juda. Wah, bahaya sekali itu. Saat itu terjadi, Anda bukan hanya kehilangan satu penjualan, Anda mungkin kehilangan pelanggan setia selamanya. Ketersediaan itu mutlak. Mengubah rasa haus menjadi pengkhianatan merek ya? Mengerikan sekali dampaknya. Oke, anggaplah barangnya tersedia. Kita ambil dari kulkas dan kita bayar. Disinilah kita mulai masuk ke elemen inti pertama dari singkatan QCD tadi, yaitu kualitas atau quality. Benar, kualitas. Kalau untuk contoh minuman ini, tolak ukurnya sepertinya cukup lurus ke depan, kan? Betul, kualitas adalah janji paling fundamental dari produk tersebut. Ekspektasi dasar dari suara pelanggan sangat jelas. Produk itu harus aman dikonsumsi, rasanya harus enak, dan konsisten dengan botol yang mereka beli minggu lalu, dan ada satu aturan emas yang tidak bisa ditawar. Apa itu? Mutlak tidak boleh melewati masa kedaluarsa. Oh, masa kedaluarsa ini fatal. Bayangkan Anda sedang asik minum, lalu merasakan ada yang aneh, asam, atau menggumpal. Anda cek botolnya, ternyata sudah lewat 2 bulan. Rasa jijiknya itu loh. Pasti sangat mengganggu. Menurut saya, begitu pelanggan mengalami kejadian traumatik seperti itu, runtuh sudah semua pilar kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Sehebat apapun iklan mereka di televisi, otak kita sudah mengasosiasikan merek itu dengan rasa mual. Dan jika kita menarik konteksnya ke era ekonomi digital saat ini, elemen pengiriman telah berevolusi menjadi salah satu titik sentuh yang paling kompleks dan paling menguras emosi pelanggan. Kalau bicara soal pengiriman di era belanja daring atau online, saya yakin Anda semua yang sedang mendengarkan ini pasti punya cerita horor masing-masing. Bayangkan skenario ini. Anda sedang mencari kado ulang tahun untuk pasangan. Anda scroll aplikasi, menemukan barang yang sempurna, dan di layar tertera dengan sangat jelas estimasi pengiriman 2-3 hari. Skenario yang sangat umum. Anda membayarnya dengan perasaan lega. Membayangkan kado itu akan tiba tepat waktu, sebelum hari perayaan. Tapi apa yang terjadi di dunia nyata? Hari ketiga lewat, hari kelima tidak ada kabar, dan barangnya baru tiba 2 minggu kemudian. Ulang tahunnya sudah lewat. Kekecewaan yang luar biasa. Sebagai pelanggan, kita bukan hanya merasa kecewa, kita merasa dikhianati oleh janji aplikasi tersebut. Dan inilah bagian yang paling sering disalahpahami dalam ekosistem e-commerce. Ketika terjadi keterlambatan berhari-hari seperti itu, coba tebak, kemana insting pertama pelanggan mengarahkan kemarahannya? Kurir ekspedisi, pasti. Kita akan menyalahkan supir truknya, kurir motornya, atau sistem perusahaannya yang dianggap lelet mengantar paket. Tepat, itu asumsi umum. Padahal, realitas operasional di balik layar seringkali bercerita lain. Seringkali keterlambatan masif itu sama sekali bukan salah pihak ekspedisi. Kurir bisa jadi sangat cepat. Lalu salah siapa? Masalah utamanya justru terletak pada proses dari pihak penjual atau seller itu sendiri. Banyak penjual online yang sistem manajemen stok dan pengemasannya sangat berantakan. Mereka butuh waktu 4-5 hari hanya untuk menemukan barang di gudang, memasukkannya ke dalam kardus, dan menyerahkannya ke loket kurir. Jadi kurir hanya jadi kambing hitam dari kemalasan atau ketidaksiapan sistem penjual. Sangat sering terjadi demikian. Namun, yang menderita pada akhirnya adalah penjual itu sendiri. Kenapa begitu?
Karena ujung dari rasa frustrasi pelanggan yang paketnya telat ini adalah sebuah ulasan bintang 1 disertai komentar pedas yang akhirnya ditujukan langsung menghantam reputasi toko online tersebut. Pengiriman bukan sekedar masalah logistik memindahkan kotak kardus dari titik A ke titik B. Pengiriman adalah seni memanajemen ekspektasi waktu pelanggan. Jika Anda berjanji 3 hari, pastikan tiba dalam 2 hari. Itu poin yang harus dicetak tebal untuk siapa saja yang berjualan online hari ini. Jangan mengkambing hitamkan kurir kalau Anda sendiri butuh 3 hari cuma untuk melakban kardus. Baiklah, kita sudah bahas kualitas dan pengiriman. Elemen terakhir dari trio QCD adalah cost atau harga. Ya, harga? Harga ini tentu sensitif. Apakah kepuasan pelanggan itu selalu berarti harga yang paling murah? Tidak selalu murah, tapi harus masuk akal dan memiliki standar nilai yang berbanding lurus dengan kualitas. Harga adalah soal persepsi nilai di mata pelanggan. Coba kita kembali sebentar ke analogi awal kita. Analogi sate Padang tadi. Ya, jika harga wajar dan umum untuk seporsi sate Padang yang sangat lezat dengan daging melimpah itu adalah, katakanlah, Rp30.000, Anda akan mengeluarkan uang itu dengan senyum puas. Tapi bayangkan jika suatu malam Anda pergi ke tempat lain, suasana gerobaknya sama, porsinya sama, rasanya tidak lebih enak, tapi saat Anda mau bayar, penjualnya meminta Rp300.000. Wah, saya pasti langsung mengajak ribut penjualnya. Itu bukan lagi masalah kemahalan, tapi merasa ditipu. Kepercayaan langsung hancur. Persis, itu adalah kegagalan menetapkan standar harga. Dan berbicara tentang sensitivitas harga ini, ada satu fenomena menarik sekaligus sangat merugikan yang sering terjadi di ekosistem pasar digital kita, yaitu kebiasaan jatuh-jatuhan harga atau perang harga berdarah-darah antar sesama penjual. Saya sering melihat ini. Penjual A pasang harga 100.000, penjual B panik, besoknya dia pasang 90.000, penjual C ikut gila, pasang 80.000. Mereka memangkas habis-habisan harga demi muncul paling atas saat pembeli mengurutkan pencarian dari harga termurah. Strategi bakar uang untuk menarik pelanggan. Dan itu adalah strategi yang sangat semu. Memangkas harga secara radikal itu sebenarnya tidak memiliki dampak jangka panjang yang berguna jika kualitas produk Anda biasa-biasa saja, atau tidak memiliki nilai pembeda yang berarti dibandingkan pesaing. Jadi tidak ada gunanya? Tidak ada. Apa yang sebenarnya terjadi adalah Anda sedang membunuh margin keuntungan Anda sendiri secara perlahan. Tapi bukankah dengan harga termurah kita akan mendapatkan banyak pelanggan yang loyal? Angka tersebut bukan pada merek atau kualitas Anda. Benar juga. Karakteristik pelanggan pemburu harga murah adalah mereka yang paling tidak loyal. Begitu besok ada toko lain yang berani menjual lebih murah Rp100 saja dari Anda, mereka akan langsung meninggalkan Anda tanpa berpikir 2 kali. Tidak ada arsitektur kepuasan yang kokoh yang bisa dibangun di atas fondasi perang harga. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik dari penelusuran kita. Tadi kita sudah membedah panjang lebar soal sate Padang, minuman kemasan, dan dinamika kerasnya retail online. Semuanya transaksi retail langsung ke konsumen akhir. Betul. Tapi, bagaimana dengan dunia bisnis yang skalanya lebih besar? Bagaimana dengan perusahaan yang menjual jasa atau produk ke perusahaan lain? Konteks B2B atau business to business. Tepat. Mari kita angkat satu skenario konkret. Katakanlah Anda mendengarkan ini dan Anda punya bisnis catering skala UMKM. Anda sangat ingin memenangkan tender penyediaan makan siang untuk sebuah kantor korporat besar di SCBD yang nilainya ratusan juta. Skenario yang bagus. Muncullah sebuah pertanyaan yang sering jadi perdebatan di kalangan pengusaha. Bukankah di dunia B2B ini, kunci kepuasan dan memenangkan klien adalah lewat jalur entertain? Mentraktir manajer HRD-nya makan steak mahal, mengajak main golf, bernyanyi di karaoke mewah? Apakah praktik menghibur klien ini adalah jalan pintas menuju kesuksesan tender? Ini adalah mitos paling populer, tertua, dan seringkali paling menyesatkan di dunia bisnis antar perusahaan. Memang benar praktik entertain klien ini sangat lumrah terjadi, namun kita harus meletakkan fungsinya pada tempat yang tepat. Maksudnya fungsinya berbeda. Ya, menghibur klien, mentraktir makan malam itu sebenarnya lebih merupakan strategi promosi awal. Tujuannya sangat sempit, yaitu murni untuk melakukan binding, membangun keakraban, atau menciptakan ikatan personal awal di lapangan agar nama Anda dikenal sebelum transaksi bisnis yang sesungguhnya terjadi. Berarti itu cuma pintu masuk ya? Tapi logikanya begini, kalau saya sudah mentraktir manajer itu makan malam seharga jutaan rupiah, pasti dia merasa berutang budi dan akan memberikan tendernya ke catering saya,
Lalu terus-menerus repeat order setiap tahun kan? Disitulah banyak pengusaha terperosok ke dalam lubang ilusi. Mentraktir klien dengan fasilitas mewah sama sekali tidak menjamin terjadinya repeat order. Oh, tidak menjamin. Sama sekali tidak. Bayangkan skenario Anda tadi berlanjut. Anda dapat tendernya karena manajernya sungkan sudah Anda traktir. Tapi, di minggu pertama pelaksanaan, apa yang terjadi? Nasi kotak dari catering Anda datang terlambat 2 jam ke kantor tersebut. Delivery gagal. Betul. Lalu ketika kotaknya dibuka, sayurnya sudah basi dan rasanya hambar. Quality gagal total. Nah, apakah menurut Anda manajer HRD itu akan peduli pada steak mahal yang Anda belikan bulan lalu, sementara dia sekarang sedang dimaki-maki oleh direkturnya karena karyawan kelaparan dan keracunan makanan? Pasti tidak peduli. Dia pasti lebih memikirkan menyelamatkan pekerjaannya sendiri daripada hubungan pertemanannya dengan saya. Sangat betul. Pada akhirnya, di level bisnis manapun, klien korporat B2B Anda tidak akan pernah mau kembali berbisnis dengan Anda jika fondasi dasar QCD Anda bobrok. Kepuasan klien jangka panjang itu diukur dari penyelesaian masalah operasional mereka, bukan dari seberapa mahal meja makan malam yang Anda bayarkan. Dan ada harga yang sangat mahal dari ilusi entertain ini. Ya, biaya traktir itu sendiri kan pakai uang perusahaan, bukan uang monopoli. Tepat. Praktek ini memakan biaya operasional yang sangat masif atau costly. Banyak pendiri startup dan pemilik UMKM yang bermimpi besar masuk ke ranah korporat justru tewas di tahap ini. Mereka jor-joran membakar uang tunai mereka untuk mentraktir banyak calon klien demi ilusi networking, tanpa memiliki perencanaan anggaran promosi yang terukur. Lalu apa akibatnya? Ujung-ujungnya, perusahaan mengalami kebobolan atau over budget, kehabisan dana segar untuk operasional sehari-hari, dan ironisnya yang paling menyakitkan, tendernya pun seringkali tidak didapat karena kalah bersaing secara kualitas penawaran formal dengan kompetitor yang fokus pada produknya. Jadi sibuk pencitraan, tapi lupa membangun sistem produknya sendiri. Itu jebakan yang sangat klasik dan berbahaya. Sangat berbahaya. Karena itulah, fondasi dari sebuah bisnis yang berumur panjang bukanlah seberapa reaktif Anda menghibur klien, melainkan seberapa proaktif Anda dalam merancang sistem produk Anda. Yang sangat menarik di sini adalah, sistem untuk menciptakan kepuasan tingkat tinggi itu justru harus mulai dirancang dan dieksekusi jauh sebelum produk tersebut memiliki wujud fisik, apalagi ditawarkan ke pasar. Tunggu. Sebelum dijual, bagaimana konsepnya kita bisa memuaskan pelanggan yang bahkan belum membeli apa-apa, yang bahkan belum tahu eksistensi bisnis kita? Dengan melakukan riset psikologis dan pasar yang mendalam, arsitektur kepuasan dimulai dengan memetakan 3 hal fundamental dari calon target pasar Anda jauh-jauh hari. Kebutuhan dasar mereka atau needs, keinginan spesifik mereka atau wants, dan yang paling sulit dikelola, ekspektasi mereka atau expectations. Needs, wants, expectations. Yap. Jika seorang pengusaha gagal memetakan ketiga hal ini sejak tahap konsepsi, ia pada dasarnya hanya menyetir mobil dalam kegelapan total tanpa lampu, berharap ada pelanggan yang kebetulan menabrak bumper produknya. Menyetir dalam gelap tanpa arah. Saya butuh gambaran visual yang lebih terang tentang bagaimana pemetaan kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi ini bekerja di dunia nyata. Mari kita gunakan sebuah studi kasus yang sangat brilian tentang desain retail. Bayangkan Anda sedang berlibur dan berjalan di trotoar sepanjang Jalan Dago, Bandung. Kawasan ini terkenal dengan deretan factory outlet atau toko pakaian besar. Oh iya, Jalan Dago selalu ramai. Persaingannya luar biasa padat, puluhan toko berjejer menjual barang yang kurang lebih mirip. Pertanyaannya, bagaimana sebuah toko fisik di sana bisa menyela langkah kaki Anda, menarik Anda masuk ke dalam, dan pada akhirnya membuat Anda keluar membawa kantong belanjaan dengan senyum puas? Langkah pertama dari sistem ini bahkan dimulai sebelum tangan Anda menyentuh gagang pintu toko. Maksudnya melalui elemen visual di luar gedung. Benar, itu adalah tahap menangkap wants atau keinginan. Anda melihat papan reklame atau billboard raksasa yang dipasang mencolok dari seberang jalan, visualnya dirancang bukan secara asal, melainkan dengan kalkulasi spesifik untuk memanggil target demografi tertentu. Oh, jadi warnanya, gayanya, itu semua disengaja? Pasti, mungkin warnanya, gaya modelnya, tipografinya, itu adalah umpan.
Namun, ujian sesungguhnya dari manajemen ekspektasi terjadi tepat pada detik ketika Anda melangkahkan kaki melewati pintu masuk. Saya mengerti arahnya. Begitu Anda masuk ke dalam factory outlet tersebut, secara bawah sadar otak Anda sudah membentuk sebuah ekspektasi dasar. Toko ini besar, pasti barang yang saya cari ada dan mudah ditemukan. Betul, itu ekspektasinya. Bayangkan rasa frustrasinya jika begitu pintu terbuka, yang Anda lihat hanyalah tumpukan ribuan potong baju campur aduk seperti gunung kain, tanpa penanda sama sekali. Anda pasti langsung pusing, kehilangan minat, memutar badan, dan keluar tanpa membeli apa-apa. Dokumen riset perilaku konsumen mengonfirmasi hal tersebut. Kekacauan visual membunuh niat beli. Karena itu, sebagai bagian integral dari sistem pemenuhan ekspektasi, pengelola toko harus membagi zonasi ruangan dengan arsitektur yang sangat logis dan intuitif. Area pakaian pria dewasa dipisahkan dengan tegas dari area wanita. Pakaian anak-anak juga dipisah. Ya, pakaian anak-anak memiliki sudut warna-warninya sendiri, bahkan dibagi lagi menjadi pakaian kasual, pakaian kerja, atau diskon khusus. Kemudahan navigasi dalam mencari barang inilah yang secara diam-diam menjawab ekspektasi terpendam Anda. Anda merasa dipermudah, dan perasaan dipermudah itu adalah pondasi awal dari kepuasan yang seringkali tidak disadari oleh konsumen. Dan pemetaan ekspektasi ini pasti harus berlanjut juga pada strategi penentuan harganya kan? Maksud saya, tata letak toko yang bagus tidak akan ada artinya kalau harganya bikin orang jantungan. Sangat presisi. Strategi penentuan harga harus berhadapan langsung dengan siapa target pasar yang sudah Anda petakan di awal. Anda harus bertanya dengan sangat jujur pada diri sendiri sebelum memulai bisnis. Produk atau layanan ini ditujukan untuk siapa? Untuk segmen mana gitu ya? Betul. Apakah ini ditargetkan untuk anak kuliahan yang hidup dari uang saku terbatas, atau untuk eksekutif dan pekerja profesional yang bersedia membayar lebih demi status, kualitas premium, dan pelayanan eksklusif? Berarti mengetahui demografi, usia, dan status ekonomi itu bukan sekedar data statistik di atas kertas ya? Itu adalah nyawa dari strategi Anda. Hal ini mempengaruhi secara radikal dua hal. Bagaimana Anda menyuarakan promosi, dan di titik harga berapa angka itu seharusnya dicetak. Bisa beri contoh? Menggunakan contoh ekstrim, menjual barang dengan material premium dan harga mahal, tapi Anda mempromosikannya dengan gaya teriak-teriak heboh ala obral pasar malam, kepada audiens eksekutif berdasi adalah sebuah tabrakan ekspektasi atau mismatch yang sangat parah. Eksekutif tersebut akan merasa produk Anda murahan. Benar juga. Begitu pula sebaliknya, menjual barang murah tapi dengan desain toko yang terlalu mewah dan kaku justru akan membuat anak kuliahan takut untuk sekedar melongok ke dalam. Jika harganya salah dan cara promosinya salah sasaran, sehebat apapun produk Anda di dalam kardus, tidak akan ada yang mau membelinya, apalagi mencapai tahap kepuasan pelanggan. Sangat masuk akal. Menentukan target pasar dan mencocokkannya dengan harga adalah seni membaca ekspektasi. Setuju. Jadi, apa makna dari semua ini untuk kita? Kita telah menempuh perjalanan penelusuran yang sangat kaya dan jauh hari ini. Kita mulai dari mengupas rahasia di balik mengapa kita tidak bisa move on dari gerobak sate Padang langganan, lalu membedah realita pahit dan kejujuran di balik ulasan pengiriman toko online yang sering mengkambing hitamkan kurir. Kita juga membongkar mitos mematikan tentang keharusan mentraktir klien korporat dengan fasilitas mewah. Tepat. Hingga akhirnya menganalisis bagaimana tata letak ruang di sebuah toko pakaian di Jalan Dago diam-diam mengontrol ekspektasi dan dompet kita. Jika kita hubungkan seluruh kepingan teka-teki ini dengan gambaran yang lebih besar, kesimpulan utamanya sangat tajam dan mungkin akan sedikit menampar bagi siapa saja yang baru berniat terjun bebas ke dunia usaha. Kesimpulan seperti apa itu? Menjalankan sebuah entitas bisnis, entah itu Anda menjual racikan makanan di pinggir jalan, membuka lapak retail di e-commerce, atau mengelola agensi yang menawarkan jasa profesional ke gedung-gedung bertingkat, sama sekali tidak bisa didekati dengan mentalitas santai berjalan apa adanya, atau nanti juga tahu sendiri di jalan. Kebetulan yang menguntungkan bukanlah sebuah strategi bisnis yang sah. Harus ada risetnya. Harus ada keringat, riset dan pemetaan arsitektur ekspektasi di awal. Anda dituntut untuk melakukan analisis yang brutal dan jujur tentang di mana kelebihan dan letak kecacatan produk Anda. Anda harus membangun sistem jaring pengaman berlapis untuk mengantisipasi bencana operasional seperti krisis stok yang tiba-tiba habis saat permintaan memuncak atau gelombang komplain karena pengiriman yang tersendat. Sistem yang matang ya.
Kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan adalah produk akhir dari sebuah arsitektur bisnis yang direncanakan dengan sangat matang, bukan sekedar hasil dari senyum ramah seorang penjual di balik meja kasir. Nah, disinilah relevansi dan nilai tukar yang paling nyata bagi Anda yang telah meluangkan waktu mendengarkan penelusuran kita hingga detik ini. Tidak peduli di mana posisi Anda berpijak saat ini, apakah Anda seorang visioner yang sedang berkeringat merintis UMKM dari meja sempit di garasi rumah, Anda yang sedang hustling, menghabiskan malam bekerja di sebuah startup teknologi yang ambisius, atau bahkan jika Anda sekedar seorang konsumen kritis yang menikmati mengamati fenomena interaksi manusia di sekitar Anda. Kini Anda telah dilengkapi dengan lensa baru yang lebih jernih untuk memindai dunia transaksi. Betul sekali. Anda sekarang mengerti bahwa rasa loyalitas yang begitu mendalam, yang mungkin sering Anda rasakan secara irasional terhadap sebuah merek spesifik, atau tingkat loyalitas yang saat ini sedang mati-matian ingin Anda formulasikan untuk bisnis Anda sendiri, sejatinya lahir dari rahim sebuah sistem yang sangat presisi dan terukur. Sebuah sistem yang terencana. Ini semua bermuara pada komitmen memastikan ketersediaan produk di saat pelanggan paling membutuhkan, menjaga integritas kualitas tanpa kompromi peser pun, mengawal kecepatan dan janji pengiriman tanpa mencari kambing hitam, dan mematok struktur harga yang jujur serta masuk akal, tanpa harus ikut terseret dalam perang berdarah jatuh-jatuhan harga yang merusak ekosistem pasar. Sangat presisi. Dan sebelum kita secara resmi menutup lembaran penelusuran mendalam kita hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sebuah pertanyaan tajam untuk Anda renungkan sendiri, mungkin saat Anda sedang menyetir pulang, atau saat Anda sedang menatap layar ponsel malam nanti. Silahkan. Coba Anda putar memori Anda sekarang, dan pikirkan hanya satu produk spesifik, atau mungkin satu layanan jasa tertentu dalam rutinitas hidup Anda yang selalu sukses membuat Anda dengan sukarela kembali melakukan repeat order secara terus-menerus dari bulan ke bulan tanpa pernah Anda sadari atau pertanyakan. Pikirkan baik-baik produk tersebut. Setelah kita membedah dan membongkar seluruh jeroan mekanika kepuasan ini, dapatkah Anda sekarang melihat wujud dari jebakan kepuasan yang dengan sangat elegan dan cerdas sengaja dirancang oleh sang penjual, khusus untuk mengunci psikologi Anda? Dan jika Anda harus membedahnya, elemen mana dari sistem mereka yang paling mematikan? Apakah karena konsistensi kualitas produknya yang tidak pernah meleset sedikit pun dari masa lalu? Kecepatan layanannya yang nyaris secepat pikiran Anda? Atau mungkin karena harganya yang terasa begitu sempurna dan proporsional dengan nilai kebahagiaan yang Anda dapatkan, yang tanpa pernah Anda sadari telah berhasil memenjarakan loyalitas Anda sepenuhnya selama bertahun-tahun ini?